Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk seluruh muslimin yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan dan kuat dalam menjalaninya. Dalam video kali ini saya akan membahas sesuatu yang unik. Unik menurut saya karena ini adalah bulan Ramadan. Ini adalah bulan puasa, maka topiknya yang berkesesuaian dengan puasa. Ketika salah satu kitab Balawi mengatakan bahwa kotoran Habib seperti air seninya dan juga kotoran BAB-nya ini suci. Bahkan ada yang mengatakan ketika air seninya itu diminum dan kotorannya dimakan dalam kerangka tabaruk, maka orang tersebut wajib masuk surga dan haram masuk neraka. Maka pembahasannya akan semakin melebar. Bagaimana ketika kotoran Habib BAB ini dijadikan santapan berbuka puasa atau dijadikan santapan untuk sahur. Begitu pula dengan air seni Habib dijadikan minuman untuk berbuka puasa dan juga minuman untuk menjalankan ibadah sahur. Tentu kalau kita mengikuti satu kitab yang mana kedua kotoran tersebut merupakan suci dan boleh dikonsumsi, maka baik berbuka maupun sahur menggunakan kotoran Habib ini akan lebih afdol. Karena apa? Ya karena memang ada salah satu kitab yang mengatakan begitu. Lah, inilah yang akan saya bahas. Namun sebelum saya masuk pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, saya akan memulai topik pembahasan ini dengan menampilkan satu cuplikan video yang saya ambil dari salah satu channel Mukimat, yaitu channel Gus Aziz Jazuli. Gus Aziz Jazuli membahas bahwa Syekh Abdullah Basaudan ini adalah mukibin akut dan membuat satu pernyataan bahwa kotoran Habib baik air seninya maupun BAB-nya ini suci. Ini kemudian pembahasan saya akan melebar sampai berbuka puasa atau ibadah sahur menggunakan kotoran dari Habib tersebut. Nah, kita memulai pembahasan untuk menyimak cuplikan video dari Gus Aziz Jazuli. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ilal qawli bitaharati fadalatihim. Dan tidak hanya itu. Sampai Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu memiliki sebuah fatwa. Memiliki sebuah pandangan. Yaitu apa? Fadalat atau kotoran-kotoran dari para habaib itu hukumnya adalah suci. Kalau keringat mah nggak masalah, mending. Ya kan? Kalau keringat mah nggak masalah. Kalau air ludah mending lah. Nah, tapi kalau kotoran seperti air kencing, ya, atau tinjannya para habaib itu dianggap suci. Nah, ini yang jadi soal ini. Gimana tadinya itu? Sesuatu yang najis. Ya, suatu perkara yang najis, air kecil ataupun air besar.
Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Gus Aziz Jazuli membahas terkait kotoran Habib, baik air seninya maupun kotoran BAB-nya itu dihukumi suci oleh salah satu mukibin akut Ba'alawi yang bernama Syekh Abdullah Basaudan. Dan Gus Aziz Jazuli ini menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Nah, ketika kotoran Habib ini hukumnya suci, berarti dengan kata lain tidak najis. Ketika kita sudah wudhu, kemudian menginjak kotoran Habib, maka kita tidak perlu membersihkan kaki kita ketika kita menginjak kotoran Habib. Nah, yang lebih tragis lagi, ternyata ada kitab yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengkonsumsi air kencing dari para imam, tokoh-tokoh ulama, maupun kotoran BAB dari tokoh-tokoh imam mereka, ini adalah aliran Syiah. Ini justru orang tersebut haram masuk neraka dan wajib masuk surga. Dan pernyataan ini sempat dibahas oleh salah satu Habib yang berpaham Syiah dan videonya sempat populer di sosmed, khususnya di Facebook dan juga di YouTube. Maka pembahasan ini tentu ada dasarnya. Sampai kemudian ada kitab yang mengatakan kotoran imam atau tokoh muslim dari golongan tertentu dihukumi suci, atau bahkan mukibin akut dari Habib Ba'alawi, Syekh Abdullah Basaudan ini juga pendapat bahwa kotoran Habib baik air seni maupun BAB-nya ini suci. Ini tentu ada dasarnya terlebih dahulu. Nah, setelah saya membahas, meneliti dan mengkaji, ternyata ini saya temukan terlebih dahulu dasarnya itu dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 176. Jadi kitab yang saya ambil ini cetakan dari Ibnu Hazm. Ini ada di halaman 176 dan ada di halaman yang lain ketika kitab itu dicetak oleh pencetak yang lain. Nah, dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 176 cetakan dari Ibnu Hazm, saya menemukan redaksi sebagai berikut. Faidatun al-fadolatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tahiratun wa kadza sairul anbiya'i tasrifan lima qomihim wa ma'adzalika yajuzul istinja'u biha idza wujidat fiha syurutul hajari alal muqtamad bihila fil bauli wala yajuzu akluha illa idza kanat litabarruki wa yajuzu wat'uha birrijli wala farqa baina ayakuna zamana nubuwati au ba'dahu wa qad waqa'a liwa idin dzikra sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam famin jumlati maqalahu liman ya'iduhum anna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairun min sholatihim intaha. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja ini berkata bahwa kotoran atau sisa pembuangan tubuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suci. Demikian pula bagi seluruh nabi lainnya sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan mereka. Jadi ulama ini menghukumi kotoran nabi baik itu air seninya dan juga BAB-nya itu dihukumi suci, ini atas dasar penghormatan kepada mereka. Meskipun demikian, menurut pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat, diperbolehkan melakukan istinja bersuci dengannya jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat batu untuk bersuci. Misalkan kotoran para nabi, BAB, ini keras mengeras sebagaimana batu. Maka kotoran nabi yang mengeras ini bisa dipakai untuk istinja, untuk bersuci, karena memenuhi syarat-syarat dari unsur batu. Nah, berbeda halnya dengan air kencing. Kalau air kencing para nabi ini tidak boleh
dipakai untuk sarana bersuci. Nah, tidak diperbolehkan memakannya kecuali jika tujuannya adalah untuk tabaruk atau ngambil berkah. Kita tidak diperbolehkan baik memakan kotoran para nabi ataupun air seni para nabi, kecuali kalau memang untuk tabaruk, ngalap berkah. Ini katanya diperbolehkan. Ya entah, saya tidak bisa membayangkan ketika kita makan kotoran atau meminum kotoran dari manusia. Walaupun kotoran yang kita konsumsi, baik BAB-nya ataupun air seninya itu milik Nabi. Tetapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana. Yang jelas ulama ini ada yang berpendapat demikian, bahwa kotoran para nabi itu suci, bahkan ketika mengeras seperti batu itu boleh dijadikan sarana untuk bersuci. Nah, kalau air seninya ini tidak boleh. Ya. Seorang pemberi nasihat pernah menyebutkan sifat-sifat Nabi, dan di antara perkataan yang ia sampaikan kepada orang-orang yang dinasehatinya adalah, sesungguhnya air kencing beliau lebih baik daripada sholat kalian. Selesai kutipan dari kitab Kasifatus Saja. Tadi kan tidak diperbolehkan kita mengkonsumsi kotoran para nabi kecuali untuk tabaruk. Berarti dalam kata lain, ketika untuk tabaruk tentu dibolehkan. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa membayangkan ketika manusia ini mengkonsumsi kotoran manusia, walaupun kotoran yang kita konsumsi adalah kotoran nabi. Toh pendapat ini adalah pendapat yang menurut hukum fikih ini belum sampai ke level ijma. Karena ada yang berpendapat tetap kotoran manusia ya najis seperti halnya kotoran manusia yang lainnya. Nah, dari dasar pembahasan inilah mungkin kitab-kitab Ba'alawi dan juga kitab yang berpaham Syiah kemudian menghukumi bahwa kotoran Khabib Ba'alawi ini suci, baik itu BAB-nya maupun air seninya. Bahkan yang lebih miris lagi, dalam kitab Syiah yang bernama kitab Anwarul Wilayah karya Syekh Mula Zainul Abidin Al-Golpayegani, ini ada penjelasan terkait kotoran imam-imam mereka, dan redaksinya ini tertulis di halaman 440. Saya baca teksnya. Anwarul Wilayah lil Alamah Mula Zainil Abidin Al-Golpayegani, Sohfah 440. Qauluhu falaisa fi baulil maksumina wa dimaihim wa abwalihim wa khaitihim istihbatun wa qadaratun yujibul istinaba fis sholati wa nahwiha kama huwa ma'nan najasati wala natna fi abwalihim wa khaitihim bal huwa kal miskil azfari bal man syariba baulahum wa khaitahum wa damahum yuharimullahu alaihin nara wa yastaujibu duhulal jannah. Ini kitab milik Syiah, dan ada Habib dari golongan Syiah yang pernah membahas terkait kitab Anwarul Wilayah halaman 440, dan video terkait pembahasan Habib tersebut bisa dicek di YouTube atau di Facebook, itu ada. Memang sempat mengatakan bahwa kotoran para tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka, itu statusnya suci, bahkan bisa dikonsumsi, baik dimakan atau diminum. Bahkan yang lebih tragis ini mengatakan, barang siapa yang meminum air seninya tokoh mereka, atau meminum darahnya, atau memakan BAB-nya, maka orang tersebut haram masuk neraka dan wajib masuk surga. Jadi redaksi yang tadi saya baca itu artinya begini, maka tidak ada pada air kencing para maksumin, orang-orang yang terjaga dari dosa,
darah mereka, air seni mereka, dan kotoran mereka sesuatu yang menjijikkan atau kotor yang mewajibkannya untuk menjauhinya dalam sholat dan sejenisnya sebagaimana makna najis pada umumnya. Tidak ada bau busuk pada air seni dan kotoran mereka, melainkan aromanya seperti minyak misik yang sangat harum. Ini katanya kotoran imam-imam mereka. Ya, ini termasuk Ba'alawi. Kotoran tokoh-tokoh Ba'alawi katanya tidak beraroma busuk, tetapi beraroma sebagaimana misik. Lah untuk membuktikannya, kita bisa cek tokoh Ba'alawi atau tokoh dari ulama-ulama Syiah itu disuruh berak. Maka kemudian beraknya dicium, apakah bau busuk atau bau misik. Ya kalau baunya busuk, ya berarti apa yang tertulis dalam kitab Anwarul Wilayat ini adalah sebuah pernyataan yang mengada-ada. Ya kan? Untuk membenarkan suatu pernyataan, kita harus cek kebenarannya. Kalau memang kotoran para tokoh-tokoh Syiah dan juga tokoh-tokoh Ba'alawi ini kemudian dicium itu baunya kok tetap busuk, tidak bau minyak misik, maka berarti bohong. Bahkan barang siapa yang minum air seni, kotoran dan darah mereka, maka Allah mengharamkan baginya api neraka dan mewajibkan baginya masuk surga. Fantastis. Jadi siapa yang meminum air seni tokoh mereka, ulama-ulama mereka, dan juga makan kotoran mereka, beraknya mereka, maka Allah mengharamkan seseorang tersebut masuk ke dalam neraka dan wajib masuk surga. Jadi pengen masuk surga gampang, tinggal makan kotoran para tokoh-tokoh Syiah atau tokoh-tokoh Ba'alawi, atau meminum air seninya tokoh-tokoh Syiah atau meminum air seni tokoh-tokoh Ba'alawi, maka dijamin masuk surga menurut kitab Anwarul Wilayah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Ketika darah ulama-ulama mereka, kemudian air seni ulama-ulama mereka, dan juga kotoran beraknya ini hukumnya suci, bahkan boleh dikonsumsi baik dimakan atau diminum, maka bagaimana ketika di bulan Ramadan ini para pengikut mereka, baik pengikut Syiah atau pengikut Ba'alawi, Muhibbin Ba'alawi, kemudian mencoba berbuka puasa dengan menu berak para kabib dan meminum air seni para kabib. Agar apa? Ya agar berkah, agar afdol. Kira-kira mau tidak? Kira-kira bagaimana rasanya? Saya pengen mendengar pernyataan bagi orang yang sudah benar-benar merasakan mengkonsumsi kotoran tokoh-tokoh mereka dan juga meminum air seni tokoh-tokoh mereka. Sampai kemudian berani menulis kitab menganggap suci kotoran mereka, kemudian pipisnya ini suci dan bisa diminum, atau BAB-nya itu suci dan bisa dimakan, sekali-kali membuat hidangan buka puasa dengan sepiring berak para kabib Ba'alawi atau sepiring berak tokoh-tokoh Syiah. Dan minumannya itu jus kencing dari kencing tokoh-tokoh Ba'alawi dan juga kencing dari tokoh-tokoh Syiah. Tentu ini akan lebih afdol, akan berkah, dan tentu dijamin masuk surga dan haram masuk neraka. Silahkan untuk para muhibbin dipraktekkan berbuka puasa dengan menu sepiring berak para kabib dan segelas atau seteko jus pipis para habib. Anda akan muhibbin, Anda akan pengen surga. Di sini dijamin masuk surga. Silahkan praktekkan bagaimana rasanya berak mereka dan bagaimana rasa air seni mereka. Jadi agama Islam ini agama yang aneh ketika disampaikan oleh orang yang aneh. Tetapi agama Islam itu menjadi sebuah agama yang menarik ketika disampaikan oleh orang yang berpaham lurus dan tidak melenceng. Menurut saya, paham yang semacam ini adalah paham yang melenceng
demi mengagungkan seseorang sampai berani menerjang hukum syarak yang sebenarnya. Kotoran manusia itu baik pipisnya, baik beraknya, baik darahnya, ini tetap najis. Kalau sampai kemudian ada yang menjamin halal untuk dikonsumsi dan siapapun yang mengkonsumsi ini wajib masuk surga, saya pastikan pemahaman semacam itu adalah pemahaman sesat. Tetapi ketika Anda tidak mau dikatakan ajaran tersebut sesat, lah makanya praktekkan berbuka puasa dengan menu sepiring berak dan dengan seteko jus pipis mereka. Praktekkan biar berkah, biar masuk surga. Itu saja. Jadi pesan saya kepada para muhibin Ba'alawi, karena Syekh Abdullah Basaudan ini mengatakan pipis dan beraknya para kabib itu suci, maka sekali-kali praktek berbuka puasa dengan kotoran mereka, minum dengan pipis mereka. Bahkan di sini dijamin masuk surga. Silahkan praktekkan. Setelah praktek, kemudian buat video pernyataan. Katakan rasanya seperti apa, apakah nikmat, atau tetap Anda mutah-mutah karena tidak kuat dengan rasa dan bau busuknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.